Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi madah tarbiyah al-islamiyah. Kaifa halukum ya abna'i? Asallahu an yu'fiyakum fi sihhah wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, fi hadha al-liqa' sanabhath an madah kitabin nikah wa ma yata'allaqu bihi. Tayyib, law samah an tasma'u jayyidan wa idza lam tafhamu is'alu. Awalan an-niqat al-bahthi 'anil nikah. Wa fi hadha al-liqa' sanabhath an ta'rifin nikah wal aslu awid dalili fi mashru'iyatin nikah, maqasidun nikah, al-hukm, arkanun nikah, al-walimah, thumma talaq. Baik para anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab nikah. Dan secara spesifik ada beberapa poin-poin penting yang akan dibahas, yaitu yang pertama definisinya, kemudian dalilnya atau tendensi yang digunakan dalam penstatusan hukum nikah atau anjuran nikah, kemudian tujuannya menikah, hukum menikah, rukun-rukunnya nikah, walimah atau resepsi, kemudian talak atau cerai. Yang pertama, ta'rifun nikah, lughatan ad-dhammu wal jam'u. Definisi nikah secara bahasa itu bermakna ad-dhammu, menggenggam, atau jam'u, yaitu berkumpul. Maka kita bisa mengetahui tanah kahat al-asjaru, yang artinya yaitu pohon satu dengan pohon yang lain ini menikah. Maksudnya apa? Idza tamayalat wa dhamma ba'duha ila ba'din. Ketika keduanya ini saling condong kemudian sampai merangkul atau berkumpul. Amma ta'rifun nikah syar'an, aqdun yatadammanu ibahata istimta'in kullin minaz zawjaini bil akhari 'ala al-wajhil masyru'i. Secara terminologi, secara istilah, nikah yaitu suatu akad yang bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Dalam artian ini adalah jima, hubungan seksual, hubungan. Untuk menghalalkannya itu dengan menikah. Menikah antara dua pasangan laki dan perempuan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Kemudian kita beralih kepada al-aslu wad dalil, apa pijakan dan dalil dari nikah. Wa yustadallu li masyru'iyatin nikah bil Qur'anil Karim wa sunnah an-nabawiyah wa ijma'il ummah. Dalilnya nikah ini ada di Al-Quran dan sunnah dan juga konsensusnya para ulama, ijma'. Kalau di Al-Quran itu ada di surat An-Nisa, yaitu fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ini salah satu ayat nikah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, maka kalian wahai laki-laki menikahlah dengan perempuan yang top, yang berkualitas, yang hebat. Nah, ini mathna wa thulatha wa ruba'. Kalian orang laki-laki itu boleh menikah 2, 3 dan sampai 4 istri. Tapi ada syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh bagi orang yang istilahnya itu adalah ta'addud, yaitu poligami. Kemudian di ayat lain juga Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum, di surat An-Nur ayat 32. Dan nikah ini khitab kepada wali, nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian. Maka itu diperintah untuk menikah. Kalau dari perspektif sunnah,
sabdanya Rasulullah itu juga ada banyak, di antaranya yaitu ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian itu sudah mampu untuk ba'ah ini artinya itu mampu menafkahi dan juga butuh pada nikah, maka menikahlah. Mengapa? Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu akan lebih menjaga pandangan. Tentu kita tahu kalau tidak menjaga pandangan maka akan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau sudah tidak tahan, lebih baik untuk menikah. Itu ada juga tulisannya wa ahsanu lil farji, untuk menjaga alat vital kita agar tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Kemudian wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jika tidak mampu untuk menikah karena tidak ada biaya atau juga karena tidak ada yang mau dengan dia, maka untuk menjaga pandangan dan juga menjaga kemaluan kita, maka dilakukan dengan cara berpuasa, karena fa innahu lahu wija, yaitu adalah pengikat atau obatnya agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu salah satunya. Di hadis lain juga Rasulullah bersabda, man an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah termasuk dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ya bukan termasuk dari golonganku. Kemudian kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu maqasidun nikah, tujuan menikah. Qala al-atibba, para ilmuwan dokter berkata, wa maqasidun nikahi salasatun. Tujuannya menikah itu ada 3. Yang pertama yaitu hifdzun nasli, menjaga keturunan, karena hadis Rasulullah itu pernah bersabda, fa inni mubahin bikumul umam. Kalian itu ya menikahlah, karena aku ini nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, mubahin bikumul umam. Aku ini banyak-banyakan umat dengan nabi yang lain. Maka ini salah satu dari maqasid nikah, untuk merealisasikan keinginan Rasulullah. Kemudian yang kedua, ikhrajul ma'il ladzi yadurru ihtibasuhu bil badan. Yang kedua yaitu mengeluarkan sperma yang mana jika tidak dikeluarkan ini pada usia tertentu itu akan bisa membahayakan badan kita. Makanya diperintahkan untuk menikah. Kemudian yang ketiga itu nailul ladzah. Ladzah ini bukan hanya tentang kenikmatan seksual, tapi juga ketenangan dalam hidup. Adanya teman untuk berbicara, adanya yang memasakkan, adanya yang mencarikan nafkah, dan itu dimaksud dengan nailul ladzah. Dan tujuan nikah yang ketiga ini allati tabaqa fil jannah, yang akan tetap berada di surga nanti kelak. Di surga juga tetap menikah. Nah, maqasidun nikah di surga yaitu nailul ladzah. Tsumma nuwasil bahthana ila hukmin nikah. Hukum-hukum nikah. Hukum nikah ini hukum asalnya adalah mustahab, sunnah, karena banyak sekali hadis dan juga Quran yang menganjurkan untuk menikah. Yang pertama, sunnahnya ini untuk siapa? Hukum asal, tapi lita ikin qadirin alal mu'ni, yaitu bagi orang yang mampu untuk menafkahi istri dan juga dia itu sudah ada rasa keinginan untuk menikah. Maka bagi orang yang berkriteria demikian, mustahab baginya untuk menikah. Yang kedua yaitu khilaful aula, yaitu hukum makruh yang tidak ada sandarannya. Ini terma yang ada di mazhab Syafi'i. Hukum khilaful aula dalam nikah ini bagi orang yang ta'ik ghair qadirin alal mu'an, yaitu orang yang berkeinginan nikah tapi tidak mampu untuk membiayai, tidak mampu untuk menafkahi, maka dia khilaful aula, ya derajatnya ada di bawah makruh. Nah, kalau makruhnya bagaimana? Li ghairi qadirin wa ghairi ta'ikin, orang yang tidak berkeinginan untuk menikah, tidak ada kebutuhan untuk menikah, dan juga tidak punya biaya untuk menikah, dia makruh untuk
menikah. Kemudian hukum wajib nikah ini bisa menjadi wajib linadhirin lahu, bagi orang yang bernazar. Kemudian haram bagi orang yang ketika menikah itu akan ada potensi tidak bisa memenuhi hak-hak suami istri. Orang itu haram untuk menikah. Jadi mengapa hukum nikah ini ada banyak? Karena dalam qawaid fiqhiyah itu dikenal al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Suatu poros hukum qadiyah permasalahan itu berputar pada ilatnya. Jika ada bisa menjadi begini hukumnya, jika tidak ada maka bisa berubah pula hukumnya. Nah, ada suatu nazam penting yang mungkin harus kita ketahui mengenai pasal nikah ini. Syirarukum uzzabukum ja'al khabar aradhilul amwati uzzabul bashar. Ibnul Aimad mensyairkan yang artinya orang syirarukum, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang jomblo. Karena telah ada hadis aradhilul amwati uzzabul bashar. Yang orang yang hina kelak di kematian, kelak di bangkitkan itu yaitu orang-orang yang jomblo, maka seyogyanya untuk menikah. Kemudian ini kita memasuki pembahasan mekanisme pernikahan. Mekanisme pernikahan yang pertama yaitu arkanun nikah. Ada rukun dan juga ada syarat. Rukun yaitu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kan juz'an minhu. Rukun itu adalah faktor internal dalam ibadah, kalau syarat itu di eksternal. Arkanun nikah ada 5. Ada 4. Yang pertama yaitu zauj, mempelai suami, dan mempelai suami ini disyaratkan harus Islam, berakal, dan juga bukan orang yang safeh. Begitu. Kemudian yang kedua itu zaujah, mempelai perempuan, disyaratkan dia ini juga memang benar-benar jomblo, tidak punya suami. Kemudian yang ketiga yaitu sighot, ijab dan qabul. Qabil tu nikahaha, angkah tuka, kemudian dijawab qabil tu, itu namanya sighot, serah terima. Kemudian ada syahidani, yaitu 2 saksi. Makanya bisa dikatakan 5 rukun, juga bisa dikatakan dengan 4. Kalau syahid yang isinya yaitu 2 saksi. 2 saksi ini harus laki-laki, kalau perempuan harus 4. Kemudian ada wali dari perempuan. Ini versi mazhab Syafi'i. Kemudian dalam nikah itu ada juga dikenal mahar. Kalau kita mendengarkan orang menikah, angkah tuka wa zawwajtuka bimahrin. Nah, apa? Disebutkan maharnya. Nah, ini mahar ini apa? Disebutkan artinya as-sodaku, mahar kalau di bahasa Arab itu sodak atau sidak. Wal malul ladzi wajaba 'alai zawju daf'uhu li zaujati bisababi aqdin nikah, yaitu suatu harta yang harus diserahkan kepada pihak istri karena adanya pernikahan, akad nikah. Mengapa mahar ini dinamakan dan sidak? Karena al-isy'ari bisidqi ragbatin badilihi fin nikah, untuk menunjukkan keseriusan dari pihak suami kepada istri. Nah, begitu. Hukumnya wajib bagi suami. Dalil wajibnya itu ada di Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau Al-Qurannya itu di surat An-Nisa, wa atun nisaa soduqatihinna nihlah, berikanlah mahar bagi mempelai perempuan. Kalau di sunnahnya itu di kalian itu kata Rasulullah, berikanlah mahar meskipun dengan khotamin, meskipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Nah, itu dalil dari mahar. Kemudian setelah menikah, ini kan biasanya ada resepsi. Itu dikenal dengan istilah walimah, walimatul urusi. Nah, walimah ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Kalau bisa dilakukan ya dilakukan. Karena Rasulullah ini ya bersabda untuk
menganjurkan walimah dan beliau itu juga melakukan walimah. Itu juga sudah ada hadisnya, an man aulama bi aqalli min syatin, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'di nisa'i bimadinin min sya'ir. Bahwasanya Rasulullah itu melakukan resepsi atas istri-istri beliau dengan diberikan suguhan yaitu berupa gandum. Nah, itu resepsi. Nah, ketika nikah ini juga ada dikenal istilah putus. Tapi putusnya bukan putusnya seperti orang pacaran, tapi putusnya orang yang ini dikenal dengan istilah talak atau cerai. Nah, kalau nikah ini untuk masuk, nah kalau talak ini untuk keluar dari akad pernikahan. Nah, tolak ini secara bahasa yaitu al-hilu wal inhilalu, melepaskan. Sedangkan secara syarak hilu uqdatin nikahi bilafzi tolaki wa nahwihi, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz tolak. Nah, pijakan atau dalil dari tolak ini di Al-Quran juga ada, at-tolaqu marrotani fa imsakum ma'rufin aw tasrihum bihsan, dan seterusnya. Itu kalau di hadis abghadul halali ila Allah ta'ala at-tolaqu, yang paling dibenci oleh Allah tapi itu halal yaitu adalah talak. Nah, maka untuk ya kalau bisa dipertahankan pernikahannya sampai akhir hayat yang memisahkan. Baik, demikian anak-anak penjelasan tentang nikah. Kalau ada yang dimuskilkan, yang belum paham atau mau bertanya, silahkan kirim di kolom komentarnya. Syukron atas perhatiannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.